kami dari kelompok 8. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Laras Aulia dengan NIM 2106450, rekan saya Deti Arianti dengan NIM 2107453, Monika Herawati dengan NIM 2108147 dan Rahma Alia Jakia dengan NIM 2108479. Di sini kami akan menjelaskan studi kasus dari anak autis tidak boleh konsumsi tepung terigu. Latar belakang autis merupakan cara berpikir yang dikendalikan oleh kebutuhan personal atau diri sendiri, menanggapi dunia berdasarkan penglihatan dan harapan sendiri, dan menolak realitas keasikan ekstrim dengan pikiran dan fantasi sendiri. Pakar lain mengatakan autis adalah ketidaknormalan perkembangan yang sampai sekarang tidak ada penyembuhannya, dan gangguannya tidak hanya mempengaruhi kemampuan anak untuk belajar dan berfungsi di dunia luar, tetapi juga kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan anggota keluarganya. Tujuan untuk menyelesaikan studi kasus ini, yang pertama untuk memberikan pengetahuan mengenai penyandang autis, yang kedua untuk mengetahui karakteristik penyandang autis, yang ketiga untuk memberikan pengetahuan kandungan gluten pada terigu berbahaya untuk penyandang autis, yang keempat untuk memberikan informasi tepung yang baik untuk dikonsumsi oleh penyandang autis. Manfaat kami menyelesaikan studi kasus ini, yang pertama untuk mengetahui apa itu autis, yang kedua memahami bagaimana karakteristik autis, yang ketiga memahami mengapa kandungan gluten pada terigu berbahaya untuk penyandang autis, yang keempat mengetahui tepung yang baik untuk dikonsumsi oleh penyandang autis. Hasil studi kasus yang telah kami telaah mengenai larangan konsumsi tepung terigu bagi anak penyandang autisme, mengapa alasannya, dan apa pengganti tepung terigu tersebut. Mengapa anak autis dilarang mengonsumsi tepung terigu? Hal ini dikarenakan tepung terigu mengandung gluten. Gluten merupakan protein alami yang terdapat dalam gandum, di mana gandum adalah bahan dasar tepung terigu. Selain terdapat pada gandum, gluten juga terdapat pada havermut dan barley. Kandungan gluten pada tepung terigu dapat membentuk gluteomorfin, di mana gluteomorfin itu memberi efek gangguan perilaku seperti hiperaktif. Makanan yang mengandung gluten tidak dapat dicerna dengan baik bagi penyandang autis dikarenakan terjadi kebocoran pada saluran cerna, sehingga berbagai makromolekul memasuki darah melalui dinding saluran pencernaan dan mencapai otak, mengikat reseptor morfin individu dan menyebabkan gangguan perilaku. Oleh karena itu, diet gluten free sangat diperlukan bagi anak penyandang autis. Makanan-makanan yang ada di pasaran jarang sekali yang mengandung gluten free. Sekalipun ada, harganya juga akan cukup mahal dan sulit dijangkau oleh berbagai kalangan. Oleh karena itu, produsen makanan berlomba-lomba menciptakan dengan kandungan gluten free, sehingga muncullah inovasi tepung gluten free, yaitu sebagai pengganti tepung terigu. Tepung gluten free ini bisa diolah menjadi berbagai macam makanan. Tepung gluten free ini muncul dari berbagai bahan, diantaranya seperti berasal dari rumput laut, ubi jalar, singkong, tanaman garut, talas, kentang, sukun, dan ketela pohon. Berikut adalah alternatif pengganti tepung terigu. Yang pertama ada tepung ubi jalar. Tepung ubi jalar ini sudah biasa dipakai dalam pembuatan roti dan cookies. Tepung ubi jalar ini mengandung karbohidrat, vitamin A dan C, mineral, kalori, beta-karoten, fosfor, kalium, dan besi. Nah, kelebihan dari tepung ubi jalar ini selain tidak mengandung gluten, tepung ubi jalar juga mengandung anis alami, di mana yang tidak terdapat pada terigu, sehingga dalam penggunaannya dapat mengurangi gula sebanyak 20%. Nah, kemudian yang kedua ini ada tepung kacang hijau dan kentang. Nah, tepung kacang hijau dan kentang ini termasuk ke dalam tepung yang bebas dari gluten dan kaisin yang digunakan untuk bahan membuat kue kering. Nah, kemudian yang ketiga ini ada tepung beras merah. Nah, tepung beras merah ini sangat memiliki banyak kandungan gizi seperti karbohidrat, lemak, protein, dan juga serat, sehingga tepung ini sangat baik untuk dikonsumsi oleh penderita autisme. Nah, kemudian ada yang keempat itu adalah tepung sukun. Nah, tepung sukun ini memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi dan memiliki banyak kelebihan lainnya, diantaranya yaitu kandungan kalsium dan fosfornya tinggi dibandingkan dengan zat yang lainnya, sehingga tepung sukun ini sangatlah cocok untuk dikonsumsi oleh penderita autisme. Nah, kemudian yang kelima ini ada tepung Garut. Nah, tepung Garut ini merupakan tepung yang bebas dari gluten yang diperoleh dari pati tanaman Garut. Nah, tepung Garut ini mempunyai saripati yang pendek sehingga mudah dikonsumsi oleh penderita autisme. Nah, kemudian yang keenam yaitu yang terakhir ada tepung mokaf. Nah, tepung mokaf ini memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi dan sangat cocok menjadi sumber bahan makanan pokok. Sehingga tepung mokaf juga tidak memiliki gluten sebagaimana tepung terigu yang lainnya, sehingga tepung mokaf ini sangatlah aman untuk dikonsumsi oleh penderita autisme.
Terima kasih dan izinkan saya untuk menarik kesimpulan bahwasanya autisme merupakan kelainan dalam perkembangan sistem syaraf yang menyebabkan penderitanya mengalami beberapa kendala, di antaranya kesulitan dalam berkomunikasi secara normal, kesulitan dalam merespon terhadap indera atau sensorik, juga mengalami kesenjangan dalam perkembangan perilaku. Penderita autisme tidak dapat mengkonsumsi bahan dengan kandungan gluten karena kandungan tersebut dapat menyebabkan gangguan perilaku hiperaktif. Sehingga kandungan gluten yang biasanya terdapat dalam tepung terigu harus diganti dengan bahan lain. Dan beberapa alternatif yang dapat digunakan diantaranya adalah tepung ubi jalar, lalu tepung kacang hijau, tepung kentang, lalu ada tepung beras merah, tepung sukun, tepung Garut, dan tepung mokaf. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.